Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya. Pertemuan yang mengharuskan kita banyak berterima kasih kepada kita karena kita masih diberikan istiqomah, dan seharusnya kita bisa melakukannya. Bahkan bukan hanya itu, sehingga mereka tidak bisa menampakkan keislaman. Saking tertindasnya, kemarin sudah kita bahas, sampai Nabi SAW merintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah hanya untuk menjaga agama mereka, agar mereka bisa leluasa hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, leluasa, tidak ada tekanan, tidak ada penindasan. Jadi yang harus kita paham, kaum muslimin terdahulu di awal-awal keislaman di Mekah hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mereka tertindas. Mereka tertindas, hanya mengatakan ucapan itu, perkataan itu, persaksian itu, mereka tertindas, disiksa dan lain sebagainya. Jadi kondisi yang sangat sulit, sampai untuk bisa mempertahankan kalimat itu mereka harus hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Tetapi dalam fasal ini kondisinya mulai berubah. Ya, jadi kondisinya mulai berubah. Kaum muslimin sudah berani menampakkan keislaman mereka, walaupun masih banyak sekali mendapatkan gangguan dari kaum mereka, dari keluarga mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama adalah diawali dengan keislaman Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Hamzah ini adalah pamannya Nabi, tapi dia juga saudara sepersusuan Nabi. Makanya umurnya tidak beda jauh dengan Nabi. Ia paman, ia saudara sepersusuan. Jadi usianya tidak jauh beda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab keislaman daripada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwa Abu Jahal pernah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Yang ketika itu beliau berada di sofa. Maka Abu Jahal menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Sakit la yukallimu. Hanya diam, enggak ngomentari. Ya. Jadi hanya diam, enggak ngomentari. Perlakuan seperti itu saja kadang membuat orang yang nyakit itu tambah sakit. Jadi perbuatan seperti itu saja kadang yang membuat orang yang menyakiti itu tambah sakit. Ya, dan memang orang kalau diperlakukan seperti ini serba salah, dikomentari ya salah, nggak dikomentari juga salah. Akhirnya thumma darabahu Abu Jahal bihajarin fi ra'si fajajjahu. Akhirnya Abu Jahal mukul Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Disebutkan di sini
ya, dalam Sirah Ibnu Hisham. Dipukul dengan batu, maka akhirnya Nabi SAW pun berdarah, terluka. Ya. Kemudian kemudian setelah itu Abu Jahal pun meninggalkan beliau. Mungkin sudah puas ketemu dengan sesama tokoh Quraisy yang ketika itu berada di Ka'bah. Maka kemudian dia duduk bersama dengan mereka. Di tempat yang lain, yakni budak wanita dari Abdullah bin Jad'an, di tempat tinggalnya yang berada di sofa atas, dia melihat peristiwa itu. Maka dia menemui Hamzah yang ketika itu datang dari berburu dengan membawa busur panahnya. Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu ini bukan berburu rusa ya, kalau berburu singa. Ya, jadi orang yang kuat, ya, orang yang kuat. Nah, akhirnya dia beritahukan apa yang terjadi kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Maka Hamzah ya marah dengan peristiwa itu. Dia seorang pemuda yang sangat gagah di kalangan orang-orang Quraisy. Dia orang yang punya harga diri yang tinggi. Maka dia tidak menerima perlakuan Abu Jahal kepada keponakannya, kepada saudara sepersusuannya. Ya, ini awalnya adalah asobiyah. Tetapi walaupun demikian, akhirnya keislamannya juga baik. Ya, kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya juga baik. Nah, akhirnya dia mencari Abu Jahal hingga menemuinya. Ketika itu dia berada di dalam masjid. Maka Hamzah pun berdiri ya di atasnya. Kemudian dia mengatakan, wahai yang hina dina, tastumu ibna akhi wa ana ala dini. Jadi Hamzah mengatakan, kamu berani mencela, mencaci maki saudaraku, padahal aku di atas agama dia. Padahal sebenarnya Hamzah belum mengikuti agamanya Nabi. Jadi belum mengikuti agamanya Nabi, belum bersyahadat. Tapi karena asobiyah, marah, kemudian mukul daripada Abu Jahal, kemudian mengatakan, kamu mencela anak saudaraku, sedangkan aku di atas agamanya. Akhirnya dipukul dia dengan busur yang dia bawa. Jadi Abu Jahal dipukul dengan busur yang dia bawa, sampai akhirnya dia pun terluka. Maka orang-orang dari Bani Makhzum yang ada di situ, kabilah daripada Abu Jahal, tidak terima. Dan orang-orang Bani Hasim yang ada di situ juga tidak terima. Ya, jadi tidak terima. Satu sisi orang Bani Makhzum, kerabatnya diperlakukan seperti itu, yakni Abu Jahal. Kemudian di sisi lain, ya, orang Bani Hasim juga nggak terima. Saudaranya, yakni Nabi Muhammad, kemudian pamannya Hamzah, ya kan, menuntut balas atas perbuatan dia, juga tidak terima. Maka Abu Jahal mengatakan, biarkan dia. Fa inni syatamtu ibna akhi satman qabihan. Aku telah mencela dengan celaan yang buruk kepada anak saudaranya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kisah keislaman daripada Hamzah itu seperti itu. Jadi awalnya adalah asobiyah kabilah, fanatisme suku, fanatisme kekerabatan. Tetapi ya, setelah berjalannya waktu, kita tahu semuanya keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu tidak perlu disangsikan lagi. Ya, kadang kita mendapati orang awal mulanya dia bisa meluk Islam itu karena itu. Bangga, ya kan? Anaknya menjadi seorang ustadz, akhirnya dia pun mengikuti apa yang dibawa oleh anaknya. Akhirnya keislamannya baik. Kadang jalan hidayah itu macam-macam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Adapun keislaman daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini terjadi 3 hari setelah keislaman daripada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk Islam tahun ke-6 kenabian di bulan Dzulhijjah. Jadi
3 hari setelah keislaman Hamzah. Dan Nabi SAW itu pernah berdoa untuk keislaman dia. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dari Anas radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma a'izzal Islama bi ahabbir rajulaini ilaika." Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 orang yang paling engkau cintai. Ya, a'izzal Islam, muliakan Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Muliakan Islam dengan 2 orang yang paling engkau cintai. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Ya, dan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar bin Khattab. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya akhlak yang sangat mulia. Bagaimana tidak? 3 hari sebelumnya, ya kan? Atau berapa saat sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlakukan dengan perlakuan yang buruk oleh Abu Jahal. Ya, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan kebaikan agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari 2 orang. Atau bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoanya ini berdoa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan perlakuan yang buruk oleh Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya, akhlaknya sungguh menakjubkan. Sampai pun kepada orang yang sangat memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan bahwa masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu secara bertahap. Jadi tidak seperti kisah keislaman daripada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, tapi berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun di sebagian kitab sirah langsung disebutkan proses keislaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di antaranya adalah yang pertama sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Umar bin Khattab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq, bahwa suatu malam Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu bermalam di luar rumahnya. Jadi dia bermalam di luar rumahnya. Kemudian dia masuk ke sutrohnya Ka'bah, penutupnya Ka'bah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri sholat di sana. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering setiap kali sepertiga malam yang terakhir, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Ka'bah. Nah, ketika berada di sana, Umar mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali bacaannya dengan surat Al-Haqqah. Ya, dengan surat Al-Haqqah. Dan Umar mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau takjub dengan susunan yang ada dalam surat itu. Ya, Al-Haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Ya kan? Jadi takjub. Kita pun kalau mempelajari sastra, kita akan tahu betapa susunan-susunan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya apalagi ayat-ayat Makkiyah, itu betul-betul menakjubkan. Seluruhnya saja menakjubkan. Ya, syair tidak akan bisa menandinginya ataupun menyamainya. Maka Umar bergumam. Dia mengatakan seperti yang dikatakan kaumnya, demi Allah ini hanya syair. Tapi kemudian Nabi SAW baca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya ini, ya, ini adalah perkataan dari utusan yang mulia. Dan ini bukanlah ucapan seorang penyair, sedikit yang kalian mengimaninya. Kemudian Umar bergumam, aku katakan, ini adalah dukun. Kemudian Nabi SAW baca kelanjutan surat itu,
wala biqauli kahinin qalilan ma tadzakkarun. Ini bukan ucapan dukun. Ya, tanzilum mir rabbil alamin. Ini benar-benar diturunkan dari Rabb alam semesta. Ya, maka kemudian dia mengatakan fawaqal islamu fi qalbi. Maka sejak saat itu ada benih-benih keislaman di dalam hatiku. Ini sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Umar bin Khattab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq. Ya, dan lain sebagainya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja benih-benih itu masih kalah dengan fanatisme golongan, fanatisme kesukuan. Cinta kepada ajaran leluhur masih kalah. Ya, ini kadang kita dapati banyak orang yang kalau diberitahukan kepada mereka, loh ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Mereka mengatakan, iya, tapi masyarakat kita ya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu berarti dalam hatinya itu masih sudah ada benih kebaikan. Makanya sebenarnya dalam dakwah tugas kita itu apa? Sampaikan al-haq. Sampaikan saja Al-Qur'an, sampaikan saja hadis, sudah itu. Ya. Kalau mereka mengatakan, ya tapi masyarakat kita bagaimana? Nah ini, sebenarnya pada dada mereka itu sudah ada benih-benih kebaikan, ada bibit-bibit kebaikan. Jangan putus asa. Ya, jangan kita putus asa. Terus kita dakwahi. Sampaikan Al-Qur'an, sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan dia berubah atau tidak itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu hanya sekedar menyampaikan. Ya, sekedar menyampaikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya adalah sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya, yakni ketika Umar ingin menuntaskan permasalahan yang menimpa orang-orang Quraisy, yakni berpecah belahnya mereka karena apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini berangkat dari sifat aslinya Umar, haddatut tabi'ah. Jadi tabiatnya itu tajam, temperamental. Ya. Dia sangat musuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suatu ketika dia keluar sembari membawa pedangnya yang terhunus. Yuridul qadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Naim bin Abdillah Al-Adawi menemui dia. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, juga Ibnu Hisham. Ada yang mengatakan adalah orang dari Bani Zuhrah. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Ada yang mengatakan seseorang dari Bani Makhzum. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi ada khilaf. Siapa yang menemui Umar, yang memberitahukan kepada Umar ketika itu? Maka orang ini mengatakan, "Aina ta'mat ya Umar? Kamu mau kemana?" Maka Umar mengatakan, "Uridu an aqtula Muhammadan." Aku ingin bunuh Muhammad. Kata Muhammad, kamu bagaimana bisa merasa aman dari Bani Hashim, dari Bani Zuhrah, ya, sedangkan engkau telah membunuh Muhammad? Maka Umar berkata kepada dia, "Ma'araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladhi kunta alaih." Aku berpendapat kamu ini sudah ngikuti ajaran dia, ngikuti ajaran baru. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya itu dikatakan sobi. Sobi itu artinya pengikut ajaran baru. Ya, pengikut ajaran baru. Bukan ajaran yang diikuti masyarakat. Ya, bukan ajaran yang diikuti masyarakat. Aku melihat kamu sudah mengikuti ajaran baru dan kau meninggalkan agamamu. Maka kemudian orang ini mengatakan, "Afala adulluka 'alal ajabi ya Umar?" Mau enggak aku tunjukkan kepadamu yang lebih menakjubkan wahai Umar? Inna ukhtaka wa khatanaka qad sabau. Adikmu dan iparmu sudah mengikuti ajaran baru. Wa taraka dinaka alladhi anta alaih. Dan keduanya sudah meninggalkan agama yang kamu peluk, yang kamu ikuti. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Umar pun bergegas, ya kan, sambil marah mendatangi kedua adiknya.
ya, Fatimah binti Al-Khattab, demikian juga dengan suaminya. Yang ketiga itu ada sahabat Khabbab bin Al-Ard, bersamanya ada sahifah lembaran yang ada yang tertulis di sana surat Toha dan beberapa ayat yang ada di sana, di mana dia membacakan kepada saudarinya Umar dan iparnya Umar ini. Jadi pada masa dulu para jamaah, ya, dakwahnya itu ya seperti ini. Dakwahnya seperti ini. Jadi nyampaikan Al-Quran, ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, ya kan, kemudian disampaikan kepada sahabat yang lainnya yang tidak ikut berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, seperti itu. Dan sebenarnya model seperti ini bisa kita lakukan. Tidak harus seorang ustadz yang melakukan. Setiap dari kita, kalau kita bisa melakukan, hendaklah kita melakukan. Karena inilah perjuangan. Kita semuanya harus terjun di dunia dakwah. Medan perjuangan dakwah harus. Bukan hanya mengandalkan ustadznya saja. Ya, kita semuanya punya kewajiban untuk itu. Ini yang dilakukan oleh Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka tatkala Khabbab mendengarkan langkah Umar, maka akhirnya dia pun bersembunyi di dalam rumah itu. Adapun Fatimah, adik daripada Umar radhiyallahu ta'ala anha, maka dia menutupi mushaf itu. Nah, ketika Umar masuk, ya kan, maka dia bertanya, apa tadi bisik-bisik yang aku dengarkan dari kalian? Maka adiknya mengatakan, ma'ada hadithan tahaddatsna bainana. Enggak, kita cuma ngobrol aja antara kita. Maka Umar mengatakan, fa'ala'allakuma qad sabautuma. Jangan-jangan kalian berdua sudah mengikuti agama baru itu. Maka iparnya mengatakan, wahai Umar, ara'aita in kanal haq fi ghairi dinika. Wahai Umar, menurutmu sekiranya kebenaran itu ada di selain agamamu. Maka ketika dibilangi seperti itu, maka Umar gak terima. Maka dia pun menyerang iparnya, menginjak-injak dia dengan sekuat-kuatnya. Maka adik Umar sebagai istri dari suaminya ini tidak terima. Maka dia pun mengangkat, ya kan, suaminya atau menahan Umar dari menyerang daripada suaminya, sampai akhirnya Umar tidak terima, kemudian dia pun memukul adiknya, atau dalam riwayat yang lain adalah menampar adiknya. Dan akhirnya keluarlah darah, adiknya terluka. Maka ketika itulah akhirnya adiknya mengatakan, ya Umar, in kanal haq fi ghairi dinika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Umar, sekiranya kebenaran itu di selain daripada agamamu, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya ketika mendengarkan keteguhan dari saudarinya dan adik iparnya, maka Umar pun putus asa. Gak mungkin dia akan merubah orang yang sudah meyakini akan hal itu. Apalagi ya disebutkan oleh Syekh Sofroman Barofuri, Umar ini kagum dengan orang Islam karena apa? Keteguhannya. Sampai mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan, mereka itu masih teguh kuat. Jadi mereka itu teguh kuat dengan kalimat tauhid yang mereka meyakininya. Mereka ketika sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka kuat sampai pun mereka disiksa. Nah, ini yang membuat Umar itu putus asa ketika menghadapi saudarinya, karena siapapun yang sudah mengatakan ini, dia akan kuat, dia akan teguh dengan apa yang dia ucapkan. Maka ketika melihat itu, kemudian melihat darah mengalir dari saudarinya, maka dia pun malu. Maka kemudian dia minta, a'tuni hadzal kitabi alladzi indakum fa'aqra'uhu. Tolong berikan kitab yang berada di sisi kalian agar aku bisa membacanya. Maka saudarinya mengatakan, kamu najis. Ya, tidak boleh memegangnya kecuali orang yang suci. Maka bangkitlah dan mandilah. Akhirnya Umar pun bangkit dan mandi. Kemudian mengambil kitab itu, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian dia komentar, asma thayyibah thahirah. Ini adalah nama-nama yang baik, yang suci. Ya. Jadi orang Arab itu tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengenal. Ya, barangkali
kita pernah ingat dan insya Allah nanti akan kita bahas ya. Ketika Nabi SAW mendiktekan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka perwakilan dari orang Quraisy mengatakan, Ar-Rahman kami tahu, Ar-Rahim kami tidak tahu. Dicoret. Ya. Nah, Umar ketika melihat ini, dia pun komentar nama-nama yang baik dan suci. Kemudian baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyusahkanmu, mencelakakanmu. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali ini adalah peringatan bagi orang yang takut. Agama ini para jamaah isinya itu nakut-nakuti. Dan memang harus. Seperti kita bahas dalam Tazkiyatun Nafas ya. Jadi memang isinya itu nakut-nakuti. Kita ditakut-takuti apa? Ditakut-takuti apa yang nanti akan terjadi setelah kita mati. Di alam barzah itu ada nikmat, ada siksa. Orang kalau dapat nikmat, nikmat terus isinya sampai kiamat tiba. Orang kalau dapat siksa, siksa terus. Na'udzubillah min dzalik. Memang di kubur itu ada dua macam siksa. Ada yang siksanya itu sampai kiamat, seperti orang makan harta riba, orang yang tidak mengamalkan, yang sudah tahu ilmu dan tidak mengamalkannya, ya tidak sholat, zina, ya kan, orang yang namimah. Memang ada yang siksanya itu tidak sampai hari kiamat, ya seperti orang tidak hati-hati dari bekas kencingnya dan lain sebagainya. Ini dikatakan oleh para ilmu. Tetapi dalam kehidupan akhir nanti siksanya itu abadi selama-lamanya, di neraka abadi selama-lamanya. Orang tidak akan mati disiksa dengan siksaan apapun, ya kan. Nah, jadi agama ini nakut-nakuti. Memang kita disuruh nakut-nakuti diri kita agar apa? Agar kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan dunia kita. Itu namanya takwa. Ya, itu namanya takwa. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai surat Toha ayat 14. Akhirnya Umar mengatakan, ma ahsana hadzal kalam. Betapa indahnya perkataan ini, wa akramah, betapa mulianya agama ini, kitab ini, ya kan? Maka tolong tunjukkan kepadaku di manakah Muhammad berada. Maka ketika mendengarkan ucapan itu, Khabbab bin Al-Arat yang dari awal itu sembunyi, maka dia pun keluar, ya kan, dan mengatakan, absyir ya Umar, terimalah berita gembira wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watar rasul laka lailatal khamis. Wahai Umar, terimalah berita gembira. Aku berharap sekiranya doa Rasul itu mengenai Anda pada malam Kamis, di mana Rasul SAW berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abi Jahal bin Hisham. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya setelah itu pun Umar membawa pedangnya dan menghunuskannya, kemudian bertolak menuju rumah yang dimaksud. Karena Nabi SAW sering kumpul dengan para sahabat menyampaikan wahyu Allah. Para jamaah ini yang nguati para sahabat. Wahyu, ya kan, yang diturunkan kepada Nabi SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat, ini yang nguati. Selain daripada Nabi SAW yang nguati. Nabi SAW kuat, para sahabat kuat. Yang enggak kalah penting adalah senantiasa menyampaikan wahyu. Makanya kalau kita ingin kuat, sering baca Al-Quran. Sebagaimana halnya para sahabat, yang menjadikan mereka kuat itu apa? Turunnya firman Allah kepada Nabi disampaikan kepada para sahabat. Kalau kita ingin kuat Islam kita tapi nggak pernah baca Al-Quran, bagaimana kita akan kuat? Kalau kita ingin kuat maka baca Al-Quran. Ya, jangan sampai ada hari kita yang kita kosong dari membaca Al-Quran. Apalagi kalau masalah hidup itu sangat berat. Masalah hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum itu pada apa? Pada mempertahankan Islam. Dan kuatnya mereka karena mereka bersama Nabi SAW menyampaikan firman Allah yang Allah firmankan kepada dia kepada para sahabat. Itu yang menjadikan para sahabat kuat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya Umar pun menuju rumah yang dimaksud, mengetuk pintunya. Kemudian seseorang yang melihat dari celah-celah pintu, melihat bahwa Umar membawa pedangnya. Maka dia pun memberitahukan kepada Nabi SAW
Akhirnya orang-orang di sana pun siaga. Maka Hamzah mengatakan kepada mereka, "Malakum, kenapa kalian?" Mereka mengatakan, "Umar." Maka Hamzah mengatakan, "Wa Umar, iftahu lahul bab, fa in kana jaa yuridu khairan, badzalnahu lah." Umar, kalau dia datang, ya kan, bukakan pintu untuk dia. Kalau dia datang maksudnya baik, maka kita berikan kebaikan untuk dia. Wa in kana jaa yuridu syarran, qatalnahu bisayfi. Kalau dia datang untuk urusan, untuk tujuannya tidak baik, maka kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih menerima wahyu. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, kemudian menemui Umar di bilik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhadha bima jami'i thawbihi, menggenggam bajunya. Ditarik. Jadi jangan kira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya kuat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya kuat. Ya, dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya kuat. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak kuat, yang kuat adalah para sahabatnya. Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri orangnya kuat. Nah, kemudian setelah memegang bajunya ini, kemudian menariknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama anta mutahayyan ya Umar?" Apakah engkau tidak mau berubah wahai Umar? Hatta yang zilallahu bika minal khizyi wan nikali. Atau Allah akan hinakan engkau sebagaimana Allah hinakan Al-Walid bin Al-Mughirah. Langsung ucapkan dengan ucapan seperti itu, ya, dikata-katai dengan perkataan seperti itu, ya kan? Jadi apa engkau tidak mau berubah wahai Umar? Sebelum atau hingga Allah SWT menghinakan engkau sebagaimana Allah menghinakan Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ini Umar. Allahumma aizzal Islama bi Umar bin Al-Khattab." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan keberadaan Umar bin Khattab. Maka Umar ketika itu langsung mengucapkan syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah. Jadi orang dulu syahadatnya para sahabat itu datang kepada Nabi, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa annaka ya Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia pun masuk Islam. Akhirnya semua orang di situ bertakbir sampai disebutkan ya dalam tarikh Ibnu Umar, takbirnya itu sampai kedengaran di masjid. Itu di sofa. Ya, sampai kedengaran di masjid. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Umar. Umar mengatakan, tatkala aku masuk Islam, maka aku ingat penduduk Mekah yang paling keras penentangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan dalam hatinya, Abu Jahal. Fa'ataitu hatta darabtu alaihi babahu. Aku mendatanginya, kemudian aku ketuk pintu rumahnya. Kemudian dia keluar menemuiku. Kemudian dia mengatakan, ahlan wa sahlan, maja abika. Ahlan wa sahlan. Ada apa wahai Umar? Jitu li ukhbiruka inni qad amantu billahi wa bi rasuli Muhammad wa sadaqtu bima ja'a bihi. Aku datang untuk memberitahukan kepadamu kalau aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan aku membenarkan apa yang dia bawa. Jadi Umar masuk Islam, langsung mendatangi orang yang paling menentang Nabi, paling memusuhi Nabi. Ini enggak ada selain daripada Umar. Enggak ada selain daripada Umar, hanya Umar. Maka ketika itu Abu Jahal sangat marah. Kemudian fadarabal bab fi wajhi, kemudian dibanting pintunya itu. Ya, kemudian dia mengatakan qabbahakallahu wa qabbaha ma ji'ta bihi. Semoga Allah memperburuk engkau dan memperburuk apa yang kau bawa. Jadi sambil banting kemudian mendoakan seperti itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam tarikh Umar bin Khattab. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Jahal itu juga berdoa kepada Allah. Jadi dia berdoa kepada Allah. Tapi dia musyrik. Kenapa? Karena menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Nanti dalam peristiwa perang Badar pun sama, doanya Abu Jahal juga sama seperti itu. Doanya Abu Jahal, ya Allah, Muhammad datang dengan membawa agama yang kami tidak mengetahuinya, maka binasakan dia. Jadi dia juga berdoa kepada Allah. Jadi orang kafir itu, orang musyrik ya, yang dimaksud di sini, mereka
juga berdoanya kepada Allah. Sama seperti ini. Ibnu Jauzi juga menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang ketika dia masuk Islam, maka orang-orang mendatanginya memukuli dia. Dia pun juga memukuli orang-orang yang memukuli dia. Jadi kelahi. Satu lawan banyak orang. Ya, jadi satu lawan banyak orang. Nah, disebutkan ketika dia masuk Islam, dia menemui pamannya dari sisi ibunya, Al-As bin Hashim. Kemudian aku beritahukan kepada dia bahwa aku telah masuk masuk Islam. Dia mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia langsung menutup pintunya masuk rumah. Aku menemui pembesar Quraisy. Yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal. Kemudian dia memberitahukan kalau dia masuk Islam. Akhirnya dia pun menutup pintunya masuk ke dalam rumah. Jadi keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini mendatangkan kegoncangan di kalangan orang-orang Quraisy. Bagaimana orang yang sangat keras seperti ini, ya orang yang sangat keras seperti ini, itu kok bisa sampai masuk Islam? Penentangannya sangat keras, kok bisa sampai masuk Islam? Ya, disebutkan oleh Ibnu Hisham. Demikian juga oleh Ibnu Jauzi secara ringkas. Tatkala dia masuk Islam, dia masuk menemui Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dia ini orang yang mudah menyebarluaskan berita. Ya, mudah menyebarluaskan berita. Istilah orang sekarang ember itu ya. Kok ember? Amber. Ya, meluap terus. Dia memberitahukan kalau dia masuk Islam. Akhirnya dia teriak dengan suaranya yang keras. Dia mengatakan Umar bin Khattab qad saba'a, bahwa Umar bin Khattab telah mengikuti agama baru. Maka Umar berjalan di belakangnya mengatakan, dusta, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Akhirnya dia pun diserang oleh orang-orang, ya kan? Dan dia pun kelahi melawan orang-orang itu sampai siang. Kemudian ketika sudah lelah, Umar duduk, mereka berdiri. Umar mengatakan, wis if'alu ma badalakum, sakarpe sampean. Jadi kayak gitu. Ya, ini saking kuatnya seorang Umar. Keislamannya kuat, fisiknya juga kuat, ya. Jadi seperti itu. Maka dia juga salah satu teladan dari umat ini yang kita diperintahkan untuk meladani dia. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Ketika dia berada di rumahnya dalam keadaan cemas, Al-As bin Wa'il As-Suhami datang. Ya, dia mengenakan mantel, ya, pakaian yang ditutupi oleh sutra. Dia dari Bani Saham. Dia adalah sekutu daripada kabilahnya Umar. Maka dia mengatakan, kamu kenapa? Dia mengatakan, Umar mengatakan, kaummu akan membunuhku karena aku masuk Islam. Maka dia memberikan pembelaan, la sabila ilaika ba'da an qalaha amanta. Enggak ada jalan mereka membunuhmu. Ya kan, akhirnya Al-As pun keluar menemui orang-orang, ya, yang ketika itu mereka berada di lembah. Kemudian ditanya, kalian mau kemana? Mereka mengatakan, kami ingin membunuh Al-Khattab yang telah mengikuti agama baru. Maka dia mengatakan, tidak ada jalan. Ya, tidak ada jalan. La sabila ilaih. Enggak ada jalan, enggak boleh. Akhirnya orang-orang pun berpikir, ya, akhirnya mereka pun tidak berani untuk menyerang ataupun menyakiti Umar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini menjelaskan bagaimana kuatnya Umar ketika dia masuk Islam. Bahkan Umar ketika hijrah pun seperti itu. Kalau yang lain hijrahnya secara sembunyi-sembunyi, tapi dia enggak. Nanti akan kita bahas ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Umar keluar dengan pedang terhunus. Dia mengatakan dengan pedang terhunusnya, siapa yang ingin istrinya janda dan anaknya yatim, silakan tunggu saya di jalan. Tidak ada yang berani. Jadi tidak ada yang berani. Padahal sahabat yang lain semuanya hijrahnya di malam hari. Sampai pun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa teguhnya dan kuatnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Umar juga pernah menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam tarikh Umar, bagaimana dia sampai digelari Al-Faruq. Ya.
Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Bi ayyi syai'in summita al-Faruq?" Dengan sebab apa Anda dinamai Al-Faruq? Dia mengatakan, Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum saya. Kemudian dia mengisahkan kisah keislaman Hamzah. Kemudian aku katakan ketika aku masuk Islam, wahai Rasulullah, alasna alal haqi in mitna wa in hayina. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran kalau sekiranya kita mati dan kita hidup? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Walladzi nafsi biadi innakum alal haq wa in mittum aw hayitum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian itu di atas al-haq, sekalipun kalian mati, sekalipun kalian hidup. Kalian itu di atas al-haq. Kemudian aku katakan, fa fi mal ikhtifa. Lantas buat apa kita sembunyi? Jadi buat apa kita sembunyi? Enggak perlu kita sembunyi. Walladzi ba'atsaka bil haq lanakhrujanna. Ya. Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, kita betul-betul harus keluar. Akhirnya fa akhrajnahu fi saffain. Akhirnya kami pun keluar 2 saf. Satu saf dipimpin oleh Hamzah dan saf yang lain dipimpin oleh Umar. Nah, ketika itulah Mekah jadi goncang. Ya, fa nazartu ila Quraisy wa ila Hamzah. Aku melihat Quraisy dan aku melihat Hamzah. Ya kan? Fa asabathum ka'abah lam yusibhum mithlaha. Di mana orang-orang Quraisy, ya kan, diliputi kesedihan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam kemudian mengatakan perkataan seperti ini, akhirnya kaum muslimin berani menampakkan diri mereka. Walaupun masih ada beberapa yang belum bisa menampakkan diri. Ya, khususnya orang-orang yang belum merdeka, ya, para budak atau orang-orang yang lemah, enggak bisa menampakkan diri, menampakkan keislaman mereka. Tetapi banyak ketika itu yang berani menampakkan dirinya. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberitahukan dalam Mukhtasar Sirah Rasul, dia mengatakan, ya, ma kunna naktir an nusalliya indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami tidak pernah bisa sholat di sisi Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Nah, ini para jemaah. Jadi ini yang menjadi sebab kenapa Umar itu dikatakan sebagai Al-Faruq. Nah, ada satu sumber lagi yang ingin kita sampaikan di sini ya sebelum kita nanti tanya jawab ya. Disebutkan saking kerasnya Umar, saking besarnya permusuhan Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sampai-sampai ada yang menyaksikan keislaman Umar. Enggak mungkin orang seperti Umar itu akan bisa masuk Islam. Jadi enggak mungkin orang seperti Umar itu akan bisa masuk Islam. Ya. Jadi enggak mungkin Umar itu bisa masuk Islam. Nah, kenapa? Karena penentangannya yang sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sampai-sampai saking kerasnya itu sampai ada yang mengatakan, ya, tidak akan masuk Islam Umar sebelum untanya masuk Islam. Kalau untanya masuk Islam, maka Umar akan masuk Islam. Kenapa? Karena saking nggak mungkinnya Umar itu masuk ke dalam agama Islam. Karena penentangannya yang sangat keras, nggak mungkin. Tapi itulah hidayah dari Allah SWT yang tentunya diawali dari doanya Nabi SAW, ya kan? Kemudian kedua adalah dari Umar, ya kan, yang mana tidak menutup dirinya merenung dan lain sebagainya, tapi yang paling utama adalah hidayah dari Allah SWT. Maka di sini ada pelajaran bahwa kita tidak boleh putus asa terhadap dakwah kita. Urusan hidayah sebagaimana tadi kita sampaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita adalah hanya menyampaikan, ya, hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mengingatkan. Adapun orang mengikuti ajakan kita atau tidak, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Maka kita diuji dengan mereka, mereka pun juga diuji dengan kita. Kalau kita bersabar dalam dakwah kita, insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas faedah dari keislaman Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Dari ruangan ini barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dari WA tidak ada soalnya. Yeah. Karena memang hanya mengisahkan. Ya, kadang kisah didengarkan aja. Padahal sebenarnya di balik kisah itu banyak faedah yang kita bisa mendapatkannya. Monggo, tafadhol. Misalkan tidak sesuai tema, apakah boleh, Ustaz? Jika saya bisa menjawab, insyaallah, tafadhol. Tepat malam hari ini sedang berlangsung acara tasyakuran di berbagai tempat di rumah kita masing-masing. Bagaimana cara kita menolak secara halus tanpa diburuk sangkai oleh masyarakat tatkala kita tidak hadir di acara tersebut? Karena labelnya tasyakuran, tapi sebetulnya itu adalah tahlilan. Tahlilan dengan jamaah yang lebih besar. Gitu. Kawannya demikian. Okay. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita mempelajari sirah Nabi SAW dan juga tarikhnya Syekh Abdul Wahab, ya, Nabi SAW ketika berada di Mekah, ya, dia hanya mengingatkan alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya itu. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tidak berhak disembah. Hanya diingatkan itu. Tapi itu sudah penentangannya keras. Penentangannya keras. Ya, demikian juga dalam dakwahnya Syekh Abdul Wahab ketika orang-orang menyembah kuburan. Ya. Syekh Abdul Wahab di awal-awal hanya mengatakan ketika itu belum berkolaborasi dengan Alus Saud. Syekh Abdul Wahab hanya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala hanya mengatakan Allahu a'dzam min hadza, Allah lebih agung daripada ini. Allah lebih agung daripada ini. Ya, itu pun bisa menyebabkan kita dimusuhi. Hanya dengan ucapan. Kita belum sampai melakukan dengan kekuatan. Karena kita memang belum punya kekuatan. Sekarang sudah menjadi umum, hampir di setiap desa, kelurahan, bahkan RT, RW ada. Yang namanya bandengan sekarang sudah berada di setiap tempat. Ya kan? Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi maka yang bisa kita lakukan adalah dengan perkataan. Karena kita nggak mungkin, karena kaidahnya memang man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kita nggak punya kekuatan. Karena kita nggak punya kepemimpinan di sana, tidak punya wilayah. Ya kan? Maka dengan perkataan. Perkataan pun dengan cara yang bijak. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dengan hikmah, Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, sampaikan. Ya, misalkan tasyakuran. Ya, sampaikan aja. Bersyukur kepada Allah itu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan ketaatan. Bukan dengan hura-hura. Bukan dengan pertunjukan yang ada unsur pornografinya dan lain sebagainya. Ya, kita sering ya lomba-lomba, lihat aja lomba-lomba 17-an Agustusan itu. Ya bagaimana ya kan sampai unsur pornografi juga kadang masuk di dalamnya. Nah, kita sampaikan dengan perkataan kita ya. Diulang-ulang, disampaikan ke sana. Itu pun tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepada kita. Kalau kita terus sampaikan suatu ketika mesti akan ada yang musuhi kita. Tapi kita mulai dari itu. Kita mulai dari itu. Ya. Kalau tidak bisa, ya kita tidak mengikuti kegiatan itu. Ya. Jadi tidak mengikuti kegiatan itu. Sambil kita beralasan, berkhilah ya kan. Tugas dan lain sebagainya tidak menjadi masalah. Nah ini para jemaah, jadi dengan perkataan yang baik, ya kan, Nabi SAW pun juga tidak mengingkari berhala-berhala itu. Ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, Nabi sholat, tapi di sekelilingnya masih ada berhala. Jadi Nabi SAW sholat, tapi di sekelilingnya masih ada berhala. Kapan berhala itu dibersihkan? Yakni ketika Fathu Mekah.
Nabi SAW beberapa bulan atau 3 tahun menurut satu pendapat ahli ilmu, kalau benar itu tahun 10 kenabian dimi'rajkan, setelah itu sholat 5 waktu ya tetap di sana. Para sahabat sholatnya banyak yang di rumah. Nabi SAW sholatnya di Masjidil Haram, ya kan, di sekitar Ka'bah. Di sana masih banyak berhala, tapi belum diingkari karena apa? Belum ada kekuatan. Tapi disampaikan, pesan-pesannya itu disampaikan. Kita pun sama seperti itu, sampaikan pesan-pesan. Enggak harus langsung di hadapan orang-orang. Nah, kalau di hadapan orang-orang itu berarti seperti Umar. Ya kan? Langsung ini mungkar, ini gini dan lain sebagainya. Itu sudah levelnya Umar. Kalau kita levelnya masih jangankan Umar, ya kan? Kita sahabat aja sudah sangat jauh. Maka setiap orang, ya kan? Ya, setiap orang dari kerabat kita, mulai dari kerabat kita sampaikan ini tidak boleh, ini syirik ini, ya kan, muamalah dengan jin, kerjasama dengan jin. Apa sampean seneng kalau sampean itu nggak sadar kemudian nari-nari kayak gitu, kemudian ketika sadar badan sampean capek semuanya. Jadi seperti itu, sampaikan kayak gitu. Ya itu dakwah, tidak harus langsung di hadapan itu langsung ini mungkar, ini anu. Ya kalau Umar, kita siapa? Itu nggih. Wallah alam bisa, mungkin itu. Saya kira cukup. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa istiqomah dunia kita, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjauhi larangannya. Semoga Allah menerima amal kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.